Halo adik-adik semua, salam jumpa kembali dalam acara Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kakak selalu berdoa semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bahagia bersama papa mama di rumah. Pastinya kalian semua senang ya, karena sudah terima rapot dan naik kelas. Semakin pintar dan tambah semangat belajar dalam meraih cita-cita. Walaupun kita semua harus belajar di rumah. Nah, adik-adik, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya. Yuk kita mulai pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu pada kami sekeluarga. Hari ini kami berkumpul untuk memahami Injil mengenai pengutusan-Mu. Berilah kami hati dan pikiran yang jernih, supaya dapat memahaminya, sehingga dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil minggu ini diambil dari Injil Markus. Yesus mengutus murid-muridnya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita renungkan bacaan Injil hari ini. Yesus sangat mencintai para murid-murid. Dia mengutus mereka untuk mewartakan sabda kasih-Nya, menyerukan pertobatan, mengusir roh-roh jahat, dan mengurapi orang sakit. Para murid tidak diutus pergi sendiri, tapi mereka pergi berdua-dua supaya dapat saling membantu dan menguatkan, dan diberi bimbingan Roh Kudus untuk menyertai pewartaan. Begitu juga kasih Yesus dengan adik-adik semua. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian berjalan dalam menempuh hidup ini, apalagi dalam masa pandemi ini. Anak-anak dibatasi kegiatan di luar, baik sekolah dan bermain. Semua harus dilakukan di rumah. Dulu, sebelum pandemi, kita bisa bermain bersama-sama di luar. Sekarang, harus pakai masker dan tidak boleh bertemu dengan teman-teman. Di sekolah,
Sebelum pandemi kita bisa bertemu langsung dengan teman-teman, belajar bersama. Sekarang kita hanya belajar di rumah, bertemunya hanya lewat online. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Semua harus kita lakukan supaya semuanya sehat, baik teman, guru, dan juga orang tua. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon bantuan Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kita kekuatan dan juga harapan. Dengan selalu mengandalkan Tuhan, kita akan kuat dalam cobaan dan godaan. Apabila adik-adik tidak diterima oleh sahabat atau teman-teman di sekolah atau di lingkungan baru, jangan bersedih. Tetaplah mewartakan Injil dan berbuat baik, serta mendoakan mereka yang telah berbuat jahat terhadap kita. Yesus selalu mendampingi kita dan menguatkan dalam kesusahan kita jika kita berserah padanya. Adik-adik juga harus ingat bahwa kepandaian atau harta melimpah bisa membuat kita meremehkan kuasa Tuhan dan melupakan kehadiran orang lain yang perlu kita tolong. Kita harus hidup sederhana dan berusaha untuk hidup kudus serta menjadi penolong bagi sesama yang membutuhkan. Untuk lebih memahami isi Injil hari ini, mari kita sama-sama menyimak sikap-sikap apa saja yang bisa kita lakukan dalam mewartakan cinta kasih Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Pada hari saat bangun tidur, kita mulai dengan berdoa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Nya yang telah menjaga sepanjang malam kita tidur. Bangun pagi dengan badan yang sehat dan segar. Juga mohon perlindungannya dalam menjalankan kegiatan sepanjang hari ini. Nah, saat malam mau tidur, kita berdoa lagi untuk bersyukur atas semua yang telah kita lakukan. Mohon perlindungannya supaya dapat tidur dengan nyenyak, jauh dari segala mara bahaya. Sikap yang kedua adalah membantu orang tua. Siapa lagi yang terdekat dengan kita jika bukan orang tua? Mereka telah menyayangi kita dan memberikan cinta kasih-Nya. Maka sebagai wujud sayang kepada orang tua, dapat kita lakukan dengan membantu membersihkan rumah, menyapu, lap kaca supaya bersih, dan menjemur pakaian. Ayo, siapa adik-adik yang di sini sering membantu orang tua? Siapa yang suka memasak? Yang suka membereskan tempat tidur sendiri? Nah, kegiatan kalian harus tetap dilakukan. Apalagi saat liburan sekolah ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi banyak sekali kesempatan untuk membereskan rumah dan membantu orang tua. Sikap yang ketiga adalah menolong teman. Adik-adik pasti semua pernah merasa sedih. Kalau kita lagi bersedih, pasti senang ya kalau ada yang memperhatikan. Kesedihan kita jadi berkurang dan bisa tersenyum lagi. Kalau kita lagi sulit atau sakit, terus ada yang menjenguk dan menolong. Contohnya nih, lagi belajar naik sepeda, terus jatuh. Kalau ada teman yang menolong kita kan, kita jadi semangat lagi tuh untuk belajar naik sepeda. Nah, siapa di sini yang sering berantem, berkelahi? Pasti tidak ada ya. Anak-anak Bina Iman, Santo Gabriel semuanya baik. Bagaimana jika ada teman yang berkelahi? Apa yang kita lakukan? Kalau bisa kita pisahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau membahayakan diri sendiri, kita harus melapor pada bapak atau ibu guru atau orang yang lebih dewasa daripada kita. Sikap yang keempat adalah tidak memilih-milih teman. Wah, senangnya punya teman banyak. Tapi,
apakah kamu benar-benar mau berteman dengan mereka? Kamu tidak memilih-milih teman. Ada teman yang kaya atau miskin, cantik atau jelek, semuanya harus sama. Untuk sikap yang terakhir adalah mengerjakan tugas dengan baik. Kita sudah 1 tahun belajar di rumah. Sampai untuk kelas terakhir saja tidak pernah bertemu dengan teman. Hanya lihat di komputer sodang. Nah, selama belajar online, jika ada pelajaran, diberikan tugas dan PR oleh ibu guru, adik-adik selalu mengerjakan sendiri kan? Ayo jawab jujur loh. Kamu mengerjakan sendiri atau kakak? Atau papa mama? Atau malah pembantu kamu? Ya, seluruh tugas dan PR harus kamu kerjakan sendiri sampai selesai. Kalau tidak tahu boleh bertanya, minta tolong ajarkan. Nah, itulah sikap-sikap yang baik sebagai rasa wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, sebagai akhir pertemuan hari ini, mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, utuslah Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, supaya dapat memahami kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami supaya dapat menolong orang-orang di sekitar dalam kesulitan mereka. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat mewartakan kasih-Mu secara nyata kepada mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.